Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita bicara mengenai asteroid Lilith. Lilith ini di dalam astrologi adalah energi pemberontakan di dalam diri kita. Bagusnya reading ini dilihat dari posisi Lilith kamu dalam bagian lahir astrologi masing-masing. Tapi kalau mau dilihat dari sun kamu juga nggak masalah. Atau moon atau rising, oke? Anyway, kita langsung lihat aja ada energi apa untuk Libra mengenai pemberontakan di dalam dirinya. Nanti kita baca sama-sama ya. Lilith and Libra, please. Thank you. Okay. Lilith and Libra, please. Lilith and Libra, please. Okay. Saya akan ambil yang atas ya. Thank you. Wow. It's nice. Wow, Libra. So, kartu yang keluar adalah Seven of Swords, Three of Swords, dan Nine of Cups. Di sini, di bawah sini kamu mendapatkan Death, The Hermit, dan Justice. Kartu major arcana yang kamu dapat di sini adalah The Empress. Wow. So, anyway. Jadi, kenapa sih kita itu memberontak? Pastinya, biasanya kalau kita memberontak itu adalah karena adanya penekanan, ada tekanan, ada pressure, ada oppression, ada yang mengopres kita, ada yang menekan kita, ya kan? Makanya kita akhirnya berontak. Nah, di sini yang saya rasakan mungkin tekanan itu sendiri yang biasa kamu rasakan, atau yang paling kuat kamu rasakan adalah tekanan di mana dalam suatu hubungan, apapun bentuk hubungan itu, bisa antara kamu dengan keluarga, bisa antara kamu dengan sahabat, bisa dengan pasangan. Pokoknya seluruh bentuk hubungan yang kamu punya dengan orang-orang di sekitar kamu, seringkali kayaknya kamu merasa dirampok. Dirampok dalam arti ada ketidakseimbangan yang sangat kuat yang kamu alami. Misalnya, contohnya deh, kamu dengan pasangan ya, kalian misalnya sudah menikah, sudah satu rumah, pasangan kamu boro-boro mau masak, dia pulang kantor berharapnya udah ada masakan yang siap dia makan.
Sedangkan kamu juga ngantor, sedangkan kamu juga pergi bekerja. Jadi kamu bekerja, cari uang, kamu beresin rumah, kamu nyiapin makan, semuanya kamu. Sehingga kamu merasa dirampok. Dirampok dalam arti, wah, kok gue menikah malah hidup gue lebih rusak, lebih ini ya, lebih ribet ya, lebih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa ditanggung bersama, tapi semuanya dijatuhin ke gue gitu loh. Jadi kartu pertama kamu ini kan Seven of Swords ya. Ini energi pencuri kan, energi ini di dalam traditional tarot. Gambarnya adalah seseorang yang membawa 7 pedang sekaligus atau 5 pedang sekaligus. Jadi kayak pergi diam-diam mencuri pedang-pedang itu. Jadi di sini yang saya rasakan, kamu seringkali merasa dirampok. Kayaknya semua dibebanin ke gue, semua gue yang harus ngerjain. Makanya keluarlah Three of Swords, dimana ini adalah energi kekecewaan, energi mungkin sakit hati juga karena merasa hubungan-hubungan yang kamu jalin dengan orang-orang di sekitar kamu, apapun bentuk hubungannya, seringkali kamu merasa dirugikan, merasa dirampok itu tadi. Kalau kamu perhatikan ini 7 ditambah 3 kan Ten of Swords ya. Dimana Ten of Swords adalah energi penghabisan, penyelesaian, penutupan. Jadi mungkin seringkali akhirnya kamu menyudahi hubungan-hubungan tersebut. Hubungan-hubungan yang membuat kamu merasa dirampok, membuat kamu merasa dirugikan, merasa dimanfaatkan. Kamu akhirnya mungkin udah deh gue cabut aja, udah deh gue nggak bisa ada di sini lagi, ada di sini terus gitu loh. Nah dengan Nine of Cups di sini, bentuk pemberontakannya kamu mungkin adalah dengan memanjakan diri sendiri habis-habisan, bener-bener nggak peduli lagi sama apapun atau sama siapapun. Jadi kadangkala mungkin misalnya pun kamu tetap menikah dengan pasangan kamu yang selama ini selalu melimpahkan segalanya kepada kamu, tapi dengan Nine of Cups kamu jatuhnya jadi memberontaknya dengan bentuk ada saat-saat dimana kamu nggak peduli sama sekali, mau rumah berantakan, mau nggak ada makanan, mau kamu kerja pulang malam atau keluar dari kantor kamu pergi main, nggak peduli, pokoknya kamu benar-benar memanjakan diri sendiri, yang akhirnya ujung-ujungnya membawa kerusakan kan ke dalam hubungan itu sendiri. Jadi yang saya rasakan di sini energi Lilith-nya kamu itu keluar kalau misalnya kamu merasa diperlakukan tidak adil. Karena buat kamu keseimbangan, keadilan itu penting banget. Makanya di sini dengan 3 kartu ini, tiga-tiganya major arcana ya, lihat. Di sini dengan kartu pertama kamu Death, transformasi, ini yang harus dilakukan pertama-tama, di mana mungkin kamu diminta untuk bisa membicarakannya. Bagaimana cara merubah situasi kamu adalah dengan membicarakannya, karena 2 kartu ini kan 2 kartu pedang, komunikasi kan. Jadi harus ada perubahan. Jangan kamu pendam kekesalan kamu, kekecewaan kamu, terus akhirnya meledak. Kamu meledaknya dengan memberontak seperti ini, Nine of Cups di sini. Terlalu berlebihan sehingga akhirnya rusak hubungan kamu dengan mereka. Tapi dengan Death, dengan transformasi, dengan perubahan, kamu harus bicara, harus komunikasi. Kita kan menikah dengan tujuan bisa 50-50 ya, setengah-setengah ya. Kita punya peran masing-masing. Jangan karena misalnya kamu Libra wanita, jangan karena gue wanita semua pekerjaan rumah gue yang ngerjain dong. Gue kan juga kerja, gue juga mengambil peran pria dengan bekerja, dengan menghasilkan uang. Jadi lo juga seharusnya berperan lebih banyak dong di rumah gitu loh. Jadi harus ada perubahan itu, harus ada transformasi itu, terutama dengan berkomunikasi. Kemudian dengan The Hermit di sini, yang saya rasakan adalah kayak Libra diminta untuk bisa kayak menganalisa ya, atau mengevaluasi hubungan-hubungan yang masih bisa diselamatkan, yang masih mau kamu selamatkan, sama hubungan-hubungan yang memang udah
terlanjur rusak banget, udah rusak parah gitu loh. Jadi kayak dengan The Hermit di sini kamu diminta untuk oke, gue mengisolasi diri, gue menyendiri dulu, gue mau menganalisa, gue mau mengevaluasi yang mana dari hubungan-hubungan yang gue punya saat ini yang masih bisa dipertahankan, yang masih mau gue pertahankan. Karena tentunya ada pasti 1-2 dari hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu yang sebenarnya bukan yang nggak bisa diselamatkan lagi, tapi kamunya udah nggak mau menyelamatkannya gitu loh. Jadi dengan The Hermit di sini, Libra diminta untuk bisa menganalisa, mengevaluasi manfaat hubungan-hubungan itu ke dalam kehidupan kamu, kepada diri kamu secara pribadi. Nah, kalau sudah begitu, baru ada justice di sini kan. Dimana ini adalah energi yang mengesampingkan perasaan. Jangan karena udah terlalu banyak memori gue sama dia, gue gak bisa melepaskan hubungan ini begitu aja. Tapi kalau memori yang kalau kebanyakan memori yang ada adalah memori-memori seperti ini, Seven of Swords dan Three of Swords, jangan sampai itu yang membuat kamu jadi tetap berada di hubungan yang tidak adil. Jadi dengan justice di sini kamu diminta untuk bisa mengesampingkan perasaan, agar kamu bisa memutuskan yang terbaik buat diri kamu sendiri, gitu loh. Nah, saya suka banget nih dengan keluarnya di Empress di sini. Artinya adalah kalau kamu sudah bisa berkomunikasi dengan baik mengenai apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan dari orang-orang di sekitar kamu, kemudian kamu bisa menetapkan yang mana yang masih bisa diperbaiki, yang mana yang harus dibuang, harus dilepas. Pada akhirnya kamu akan menjadi energi kamu yang tertinggi, representasi energi Libra yang tertinggi, which is the Empress. Ini adalah energi seseorang yang berkelimpahan, tapi juga nggak dimanfaatkan sama orang lain. Dia tahu kapan harus mundur, dia tahu kapan harus maju. Dia nggak butuh banget gitu loh. Maksudnya, iya dia tentunya manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Tapi dia sangat picky, dia bisa memilih dengan tepat, memilih dengan benar siapa-siapa aja yang sebaiknya ada di dalam kehidupannya dan siapa yang sebaiknya tidak ada lagi. Karena kalau kamu terus-terusan berada di energi seperti ini, pemberontakan kamu ini bukan hanya menghancurkan diri kamu aja, tapi menghancurkan hubungan-hubungan yang ada di sekitar kamu gitu loh, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri udah sadar bahwa gue harus komunikasi hal ini. Kalau misalnya suatu hubungan yang ingin kamu pertahankan ya, untuk hubungan yang ingin kamu pertahankan gue harus komunikasi nih. Dia harus tahu kalau gue keberatan, dia harus tahu kalau gue menginginkan ABC. Nah, untuk hubungan-hubungan yang tidak kamu inginkan lagi, yang memang kamu tidak mau pertahankan, ya nggak usah komunikasi juga nggak apa-apa. Ya udah diselesaikan aja dengan Ten of Swords. Ini kan udah otomatis Ten of Swords. 7 ditambah 3, iya kan? Ten of Swords, energi penyelesaian, penghabisan. Jadi ya udah, biarkan aja hubungan itu hancur dengan sendirinya. Kalaupun dikurang, 7 kurang 3, itu kan Four of Swords. Four of Swords adalah energi di mana kamu istirahat. Kamu istirahat, ya otomatis hubungan itu sedikit demi sedikit akan luntur. Jadi kalau kamu berhenti berupaya, kamu berhenti mengeluarkan effort, pada akhirnya hubungan-hubungan yang memang bukan untuk kamu akan luntur dengan sendirinya. Nah, dengan kayak gitu kamu bisa fokus kepada diri kamu sendiri. Dengan di Empress di sini nih, energi ini nggak ngoyok gitu loh, nggak mengeluarkan effort, usaha, susah payah. Nggak mengeluarkan effort berlebihan, nggak thirsty, nggak haus dia akan cinta orang lain, nggak haus dia akan hubungannya dengan orang lain, enggak. Dia duduk atau berdiri di atas singgasananya aja. Dia yang menetapkan hubungan mana yang masih bisa dipertahankan, masih mau dipertahankan, hubungan mana yang udah nggak layak ada di dalam kehidupannya, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, pemberontakan kamu nih diakibatkan dari unek-unek yang ngumpul, yang bertumpuk-tumpuk, hingga akhirnya karena kamu tidak komunikasikan apa kebutuhan kamu, akhirnya kamu malah melarikan diri dengan energi Nine of Cups.
Energi yang terlalu memanjakan diri sendiri, yang nggak peduli lagi sama kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, keinginan orang lain. Kamu cuma mementingkan diri kamu sendiri. Nah, itu yang sebaiknya bisa dihindari. Walaupun jadi Lilith ini, yes, ini memang sisi gelap energi feminin di dalam diri kita ya, terlepas kita cewek atau cowok. Tapi ada baiknya juga, karena kalau energi Lilith tidak keluar, tidak termanifestasi dalam diri kita, selamanya kita akan berada di posisi ini, which is ini nggak enak banget kan posisinya. Jadi memang energi Lilith nih, pemberontakan itu perlu keluar sesekali agar supaya kita jadi sadar apa yang harus berubah, bagaimana merubahnya gitu. Oke? So anyway Libra, good luck, kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye.